Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sholatan amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hanif Jamaluddin Ahmad dengan NIM 21040260004 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview salah satu aplikasi pentakhrij hadis, yakni aplikasi Mawsu'atul Hadis, sekaligus juga mencoba cara pengoperasian aplikasi Mawsu'atul Hadis ini. Di mana dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu aplikasi Mawsu'atul Hadis, fitur-fitur yang terdapat di dalamnya, cara pengoperasian aplikasi Mawsu'atul Hadis, dan juga membahas tentang kelebihan dan juga kelemahan dari aplikasi Mawsu'atul Hadis ini. Langsung saja yang pertama, yakni tentang aplikasi Mawsu'atul Hadis. Aplikasi Mawsu'atul Hadis merupakan salah satu aplikasi pentakhrij hadis. Aplikasi ini dapat kita download melalui Play Store maupun App Store secara gratis tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Aplikasi yang dirilis oleh Vectra Computers yang bertempat di Kairo, Mesir ini telah didownload lebih dari 10.000 kali. Dan aplikasi ini dirilis sekaligus juga diupdate pada tanggal 9 Mei tahun 2017. Dalam deskripsinya, aplikasi ini merupakan sebuah ensiklopedia yang komprehensif modern untuk semua hadis dengan mengelompokkan hadis, penulis, dan juga perawi. Dan lewat aplikasi ini juga Anda dapat mempelajari tentang para perawi dengan mengklik nama dan pergi ke halaman untuk menemukan semua data, mulai dari informasi tentang perawi, murid perawi, guru perawi, dan juga jarh wa ta'dil. Anda juga dapat mencari informasi tentang pencarian kitab, topik pencarian, pencarian penulis, pencarian perawi, dan penelitian pada suatu hadis. Pada saat awal Anda membuka aplikasi ini, Anda akan melihat logo dari aplikasi ini. Lalu Anda akan masuk dalam halaman home aplikasi dan langsung disajikan dengan berbagai macam bidang pembahasan dan jumlah kitab yang tersedia dalam pembahasan tersebut. Langsung saja memasuki pembahasan tentang fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Mawsu'atul Hadis, sekaligus juga cara pengoperasian fitur-fitur tersebut. Fitur yang pertama yakni fitur pencarian hadis. Pada fitur ini Anda dapat mencari hadis yang Anda butuhkan hanya dengan mengklik sebagian lafaz hadis yang ingin Anda cari pada opsi pencarian yang terdapat pada pojok kiri atas halaman awal aplikasi, atau dengan mengklik garis 3 di bagian pojok kanan atas dan memilih opsi al-bahsu. Sebagai contoh, di sini kami akan mencoba mencari hadis di mana salah satu kalimat di dalamnya yakni kalimat man shoma Ramadana. Maka potongan hadis tersebut kita ketik pada kolom pencarian. Setelah itu kita klik pada ikon pencarian pada sisi kiri kolom. Lalu akan muncul beberapa hadis yang di dalamnya terdapat potongan kalimat tersebut. Lalu Anda tinggal memilih dengan mengklik salah satu dari beberapa hadis tersebut. Jika kita mengklik pada bagian nama perawi, maka kita akan masuk pada halaman lain di mana kita dapat mengetahui lebih banyak lagi informasi tentang rawi tersebut, seperti halnya nama aslinya, lakopnya, dan nasabnya. Kita juga dapat mengetahui siapa saja murid dari perawi tersebut, juga dapat mengetahui guru-guru dari perawi tersebut dengan mengklik pilihan di bagian bawahnya. Selanjutnya yakni fitur yang kedua pada aplikasi Mawsu'atul Hadis, yakni fitur pencarian kitab. Pada fitur ini Anda dapat mencari suatu kitab yang Anda maksud, dan pada halaman awal fitur ini sudah disuguhi dengan beberapa kitab yang ada. Tapi jika Anda sulit mencari kitab yang Anda maksud, Anda tinggal mengklik kolom pencarian, lalu ketik nama kitab yang ingin Anda cari, lalu cari, maka Anda akan ditunjukkan pada kitab tersebut dan sekaligus juga ada nama penulisnya di bagian bawahnya. Dan saat Anda mengklik kitab tersebut, Anda akan dibawa pada sisi kitab
dan Anda akan mengetahui siapa saja penulisnya, berapa jumlah hadisnya, dan juga isi dari kitab tersebut. Seperti contoh di sini ada kitab Adabus Shahabah. Kita coba masuk ke dalamnya. Di sini Anda akan mengetahui nama dari kitab tersebut, nama penulis, dan juga jumlah dari hadisnya. Fitur yang kedua, fitur yang selanjutnya atau fitur yang ketiga, yakni fitur pencarian penulis. Pada fitur ini Anda dapat mencari nama seorang penulis kitab dan mengetahui kitab apa saja yang beliau tulis. Anda tinggal menulis nama penulis, lalu mengklik pada nama tersebut. Lalu Anda akan diberitahu apa saja kitab yang sudah beliau tulis. Dalam opsi al-muallifin, Anda bisa mengetahui nama dari seorang penulis dan juga kitab-kitab yang telah beliau tulis. Untuk fitur yang selanjutnya, yakni fitur tentang pencarian perawi. Pada fitur ini Anda dapat mencari nama seorang perawi dengan menulis nama perawi dalam kolom pencarian, atau Anda juga bisa mencari perawi berdasarkan pangkatnya seperti golongan sahabat, thiqah, atau yang lain dengan cara mengklik arah panah kecil di samping kolom pencarian. Dan jika Anda telah menemukan perawi yang Anda maksud, Anda tinggal mengklik nama dan Anda dapat mengetahui biodata dari perawi tersebut, juga informasi-informasi lainnya. Mungkin itulah fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Mausu'atul Hadis. Selanjutnya yakni tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Mausu'atul Hadis. Hadis sebagai sumber hukum kedua umat Islam tentunya sangat penting bagi pedoman hidup umat. Kehadiran aplikasi seperti aplikasi Mausu'atul Hadis ini tentunya sangat membantu bagi kita, di mana lewat aplikasi ini kita dapat mengetahui isi lengkap hadis, biodata perawi, isi dari sebuah kitab, dan masih banyak lagi. Dan dari aplikasi ini kita dapat menemukan beberapa kelebihan di dalamnya, seperti yang pertama yakni opsi pencarian hadis, di mana kita hanya perlu menulis bagian kalimat dari suatu hadis, lalu kita dapat mencari dan mengetahui hadis apa saja yang terdapat kalimat tersebut di dalamnya. Ya, ada juga opsi pencarian penulis, sehingga memudahkan kita untuk mencari informasi tentang seorang penulis kitab hadis serta karya-karyanya. Aplikasi ini juga tersedia secara gratis, jadi Anda dapat mendownload aplikasi ini tanpa harus mengeluarkan dana sama sekali. Dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ada dalamnya. Tapi di samping kelebihan yang sangat banyak itu, ada juga beberapa kelemahan di dalamnya, seperti pengoperasian aplikasi ini harus dalam keadaan perangkat online atau tersambung dengan jaringan internet, di mana kita pastinya harus memastikan dahulu apakah perangkat kita mempunyai koneksi internet yang memadai atau tidak. Selain itu, kalimat yang ada pada aplikasi ini tidak bisa kita copy paste, sehingga kita hanya bisa mengakses tulisan-tulisan tersebut pada aplikasi dan tidak bisa dipindah atau di copy paste. Sekian dari video kali ini tentang review sedikit dari aplikasi Pentakhrid Hadis, yakni aplikasi Mausu'atul Hadis dan cara pengoperasiannya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.